Kembali shalom. Ada sukacita, amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, Tuhan masih memberi kita kehidupan. Kehidupan ini penuh dengan misteri ya, rahasia. Ya, kita tidak tahu berapa lama usia yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Sesungguhnya sudah ada. Ya, sejauh mana perjalanan hidup sudah ada. Tapi kita tidak tahu, tidak mengerti kapan. Ya. Nah, persoalan adalah bagaimana kita menjalani hidup ini. Adakah kita sudah mengikuti rancangannya atau apakah kita menyerahkan diri kita untuk mengikuti pembentukan daripada Allah itu sendiri? Ada maksud Tuhan mengapa Tuhan memilih kita. Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata bahwa ya bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesus memilih kita. Yesus pilih kita, Yesus selamatkan kita, dan kemudian dikatakan ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Yaitu kita mau jadi berkat dimanapun kita berada. Kita mau mengikuti kehendak Allah, kita mau melakukan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana garis akhir dalam perjalanan hidup kita? Ini sangat penting, kita perlu gumuli, kita perlu pikirkan. Ya, sedini mungkin kita harus berpikir supaya kita mau mengakhiri dengan sempurna, dengan baik. Ya, walaupun mungkin hari-hari yang kita sudah lewati kalau kita merenungkan sejenak, tampaknya sia-sia, tampaknya percuma. Karena kita belum buat apa-apa. Nah, selagi masih ada kesempatan kita mau lakukan sesuatu yang berguna, yang memuliakan nama Tuhan, ya, kita mau melakukan sesuatu yang berarti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini, melihat perjalanan hidup seorang tokoh dalam Alkitab, orang yang hebat, dipilih oleh Allah. Bahkan sejak dalam kandungan dia dikhususkan untuk satu pekerjaan yang telah Allah nyatakan atau Allah rancangkan dalam hidupnya. Sejak lahir dia seorang nazir Allah, pilihan Allah. Tetapi dalam perjalanan hidupnya dia mengalami jatuh bangun, dia mengalami kegagalan. Tetapi detik-detik terakhir sisa hidup dia pergunakan secara luar biasa. Doa terakhirnya kepada Tuhan, ya, supaya di akhir hidupnya dia lakukan sesuatu yang sangat berarti. Garis akhir yang tidak mengecewakan. Ini tema kita. Kita mau supaya garis akhir jangan sampai mengecewakan. Mungkin ketika di tengah perjalanan, kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita, mungkin kita telah mengecewakan Tuhan, mengecewakan orang lain, mengecewakan orang tua, atau kita telah mengecewakan hidup ini sendiri karena kita tidak manfaatkan secara baik. Tetapi masih ada kesempatan. Di garis akhir jangan sampai kita mengecewakan. Hidup jangan sampai mengecewakan. Nah, sisa hidup yang singkat ini kita mau buat apa? Ini yang penting. Jangan ada di antara kita yang berkata, saya masih muda Pak Pendeta, masih terlalu muda, saya belum mau memikirkan hal-hal seperti itu. Saya mau senang-senang saja. Nanti kira-kira usia sudah agak tua, baru saya mau memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya, yaitu untuk jadi berkat, untuk melayani, untuk hidup benar di hadapan Allah. Nanti aja Pak Pendeta. Tapi saya mau ingatkan, tak seorang pun kita tahu ya usia kita. Ada orang-orang yang masih muda sudah meninggalkan dunia ini. Ada. Sayang bukan? Kalau ada potensi yang kita miliki untuk kita lakukan sesuatu yang berguna, ternyata karena kelalaian kita tidak gunakan, maka akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Percuma dong Allah berikan talenta itu, percuma dong Allah berikan karunia itu kepada kita. Kalau kita tidak manfaatkan, kalau tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 30, firman Tuhan berbunyi demikian. Ini kisah hidup terakhir daripada Simson. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat
kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Lebih dari 3.000 orang, ya. Seluruh orang banyak yang ada di dalamnya rubuh. Nah, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya. Ini yang menarik. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, ada masalah apa? Kenapa dia masih muda, masih gagah, kok hanya sedikit yang dia bunuh, yaitu musuh-musuh itu? Saudara, Simson lahir, ada persoalan pergumulan yang dihadapi oleh umat, yaitu ada orang Filistin, bangsa Filistin yang menjajah mereka. Dia hadir untuk menjadi seorang pemimpin, untuk membawa kemenangan bagi umat Israel. Tetapi seberapa banyak yang dia bunuh, seberapa banyak yang dia kalahkan ketika dia masih hidup, dalam pengertian ketika dia masih gagah, ketika dia masih kuat, begitu ketika dia masih hebat, berapa banyak? Ternyata yang mati dibunuhnya pada waktu matinya. Sisa hidup terakhir itu, doa terakhirnya, dia masih membunuh lebih banyak ketimbang dia masih sehat, hebat, kuat, gagah, luar biasa. Mengapa hal itu terjadi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia telah menyanyiakan waktu itu. Saudara, mungkin kita berkata, gambarannya begini. Sejak dia lahir, ya, dia nazir Allah, dipanggil untuk menjadi pemimpin, membawa kemenangan menghadapi musuh. Jadi dalam perjalanan yang masih kuat gagah, apa yang dilakukannya? Hingga pada akhirnya dia satu titik tak berdaya. Akhirnya dia diolok-olok. Nanti kita lihat kisahnya, bagaimana dia dipermalukan. Dia tidak punya tenaga lagi, matanya dicongkel, ya, dia menjadi tontonan. Tetapi ya, terakhir dalam sisa hidup, dia lakukan sesuatu yang luar biasa. Justru di saat matinya, lebih banyak orang yang dia bunuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini menunjukkan kepada kita, jangan sampai kita berkata, sekarang kita sedang dalam perjalanan itu, kemudian kita, nanti aja deh, di penghujung sana saja saya mau lakukan. Kita tidak tahu apa masih ada kesempatan. Saudara, tak seorang pun di antara kita yang mengetahui berapa lama hidup di dunia ini. Tak seorang pun kita tahu. Dan sesungguhnya hidup manusia ini adalah singkat. Nah, kalau kita tahu bahwa hidup ini singkat, apa yang harus kita lakukan? Ini yang penting. Hidup kita ini singkat. Amin. Alkitab berkata, sekejap saja. Hari ini kita bisa bincang-bincang, besok sudah tiada. Coba lihat kiri kanan dan katakan, hidupmu singkat. Halo, nakut-nakutin ya? Pak Pendeta, jangan nakut-nakuti dong. Loh, enggak, bener loh. Ada orang yang hebat, gagah, semua punya. Tiba-tiba kita dengar ada kecelakaan, selesai. Ada penyakit, selesai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa hidup kita ini singkat. Apa yang harus kita lakukan? Namun banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Asik dengan keadaannya, masih kuat, gagah, merasa, wah saya kuat, saya nikmati aja hidup ini. Tidak mau tahu dengan apa rencana Allah dalam hidupnya. Simson lahir, telah Allah siapkan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk membawa umat itu masuk dalam kemenangan. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan untuk satu tugas yang mulia, supaya dalam hidup ini adalah hidup yang berarti, yang memuliakan namanya, yang mengagungkan namanya, yang selalu bersyukur kepada Dia dan melakukan perbuatan yang benar, sehingga kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan mau supaya kita pun ya menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Tetapi adakah orang-orang yang telah menyebut dirinya sebagai orang Kristen telah mengisi hidupnya dengan cara yang benar? Kalau kita mau jujur, banyak orang yang tidak melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah hidup Simson menjadi peringatan bagi kita, supaya kita mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin.
Mumpung lagi kita kuat, mumpung kita sehat, mumpung kita masih bisa berpikir secara baik, ya masih bisa kekuatan ada untuk melayani Tuhan, dan ada ya potensi yang sudah Allah berikan kepada kita, selagi itu kita miliki dan ada kesempatan untuk melakukannya, mengapa tidak? Mengapa kita tidak lakukan? Saudara, menjadi satu peringatan kepada kita. Mari supaya pada akhirnya kita mencapai garis akhir yang tidak mengecewakan itu. Yang pertama yang harus kita lakukan, saudara, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan waktu yang sedang kita jalani ini, yang Allah berikan kepada kita, di mana perjalanan ini kita perlu memuji, memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang sesuai dengan firman Allah, melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Nah, apa yang dilakukan oleh Simson selagi dia yang memiliki kekuatan yang maksimal itu? Selagi dia kuat, gagah perkasa, Alkitab mencatat bahwa dia ternyata mengalami kegagalan, dan dia, kalau saudara pelajari, dia berbuat dosa, yang berzina, jatuh cinta dengan perempuan Filistin. Ya, melihat, nanti saudara baca di sana, melihat ada perempuan sundal, menghampiri perempuan sundal. Padahal Tuhan tidak panggil dia untuk lakukan itu, tetapi dia lakukan. Dia tidak berperang untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, padahal panggilannya adalah untuk memimpin, untuk menjadi ya pemimpin yang membawa kemenangan kepada umat. Tetapi dia tidak lakukan. Sampai satu ketika, ya, dia jatuh cinta lagi kepada seorang perempuan yang bernama Delila. Yang sebenarnya dia harus menyadari kelemahan ini yang akan membawa dia kepada kehancuran. Tetapi dia tidak menyadari hal itu. Di ayat 5, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di pasal 16 itu, lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata kepada Delila, istri daripada Simson, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberi 1.100 uang perak kepadamu. Hati-hati, saudara, kalau kita melihat ini, iblis bekerja mencari di mana kelemahan kita. Simson lemahnya di wanita, dan dia berkali-kali jatuh di situ. Dengan Timna, dengan perempuan sundal, dengan Delila. Ya. Orang tuanya berkata, apa tidak ada perempuan lain di negeri ini, di negeri kita. Tapi dia justru kepada perempuan yang jelas-jelas adalah musuh daripada bangsa Israel. Ya, saudara, kelemahan ini dimanfaatkan oleh musuh. Musuh masuk, mulai menyusup ke dalam, masuk dalam rumah tangganya. Mulai Delila berusaha menjatuhkan suaminya. Dan memang Delila tidak begitu mencintai. Kalau kita tahu dia benar-benar cinta, dia tidak akan mau menghancurkan suaminya. Tetapi Simson memang sangat mencintai Delila, tapi sangat disayangkan. Ternyata istrinya ini hendak mencelakakan dia. 3 kali usaha yang dilakukan, saya berkata membunuh, hendak membunuh, karena memang pada akhirnya mau dibunuh. 3 kali usaha itu gagal. Tetapi Simson tidak menyadarinya. Tetap saja dia tidak peka dengan keadaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat ada usaha pembunuhan yang pertama terhadap Simson. Di ayat 9, sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson.
Tetapi ia memutuskan tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Jadi sebelumnya istrinya sudah merengek-rengek, minta diberitahu apa sih kekuatanmu, rahasianya di mana, dan dia beritahu kalau diikat dengan tali busur. Oke, diikat. Setelah diikat, perhatikan. Ya, dia teriak bahwa sudah disiapkan orang-orang di situ untuk menangkap Simson. Tetapi Simson bisa melepaskan diri. Karena memang dia masih menyimpan rahasia itu. Apa berhenti? Tidak. Lolos dari usaha pembunuhan yang pertama. Terus ada lagi usaha pembunuhan yang kedua. Hal ini kalau kita pelajari, ya kadang-kadang kita menang dalam satu perkara, ya datang perkara baru lagi, godaan lagi. Ya, di ayat 12, ini ada rencana pembunuhan Simson yang kedua. Kemudian Delila mengambil tali baru. Nah, rupanya di ayat di atas Simson kasih tahu, oh kalau saya diikat dengan tali yang baru. Nah, Delila lakukan itu. Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu, dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap. Sudah disiapkan semua. Jadi ini pembunuhan berencana sebenarnya. Tetapi tali-tali itu diputuskannya, tanggal dari tangannya seperti benang saja. Lepas. Dia kuat, ya hebat. Lolos dari usaha pembunuhan yang kedua. Mestinya sadar. Harusnya dia berkata, kamu ini istri yang bagaimana sih? Kok mau mencelakakan suami? Tapi kita lihat, saudara baca lagi nanti, ternyata Delila istrinya merengek-rengek lagi. Minta supaya diberitahu rahasia itu. Rencana pembunuhan Simson yang ketiga. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dari lungsin itu. Jadi dia beritahu tadi yang ketiga rahasianya, tapi dia belum jujur. Dia masih beritahu sesuatu yang keliru. Dan dia tahu sebenarnya motivasi daripada istrinya untuk menghancurkan hidupnya. Lepas. Dan ternyata lagi-lagi rencana pembunuhan yang keempat. Istrinya merengek-rengek. Saudara baca, terus menerus menangis. Dan katanya, ya kepada Simson ya, katanya cinta, katanya sayang, tapi kok bohong terus. Kemudian kalau saudara baca nanti dikatakan, maka tidak tahan lagi hatinya Simson. Ya, melihat istrinya selalu merengek-rengek, menangis, minta diberitahu. Katanya cinta, tetapi kenapa tidak jujur? Akhirnya dia jujur, dia beritahu rahasianya yang semestinya dia tidak harus beritahukan hal itu. Ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Ya, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, perhatikan ini, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dia berkata, seperti yang sudah-sudah, hati-hati. Seperti yang sudah-sudah. Dia selama ini berarti menganggap remeh persoalan itu. Ya, dia menganggap nanti Tuhan juga akan tolong saya. Nanti Tuhan akan buat saya berhasil dan sebagainya. Jadi seperti yang sudah-sudah, pasti aku akan kuat. Tetapi kenyataannya dia sudah lemah, dia sudah mengalami ketakberdayaan. Mengapa? Karena Tuhan meninggalkan dia. Berkali-kali dia berdosa, berkali-kali dia mestinya sadar dengan peristiwa itu, mengingatkan dirinya dengan malapetaka itu, tetapi dia tidak mau sadar. Kadang-kadang itu yang terjadi dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa yang kita alami mestinya menyadarkan kita bahwa ini adalah malapetaka. Ini harus saya bertobat. Ini harus saya perbaiki cara hidup saya. Saya harus memperbaiki cara hidup saya yang gak benar ini. Tetapi fakta
tetap saja menganggap nggak apa-apa, jalanin aja hidup ini, nggak ada masalah, tenang saja. Seperti yang sudah-sudah, dia mulai berontak, tetapi tak berdaya lagi. Ternyata Simson sudah tidak berdaya, sebab Tuhan sudah mundur daripadanya. Jangan kita berpikir akan selalu ada kesempatan. Jangan kita mau berkata seperti yang sudah-sudah, kami akan mengalami pembebasan, kami akan mengalami kebahagiaan, kami akan mengalami sukacita. Seperti sudah-sudah, hidup ini akan tetap saja berjalan dengan baik. Nanti dulu, ketika kesempatan sudah tidak ada lagi, kita mau bikin apa? Nggak bisa buat apa-apa. Simson mulai mau menunjukkan kekuatannya, tapi dia tidak berdaya. Dia ditangkap, matanya dicongkel. Seorang yang gagah perkasa, yang hebat, yang luar biasa, diolok-olok, dijadikan bahan tontonan. Ini karena kesalahannya. Terlalu mengabaikan situasi yang ada, peringatan yang ada. Dia tidak fokus kepada panggilan semula. Bukankah Tuhan mau manggil dia, mau milih dia, menetapkan dia untuk menjadi seorang pemimpin, akan membawa umatnya kepada kesejahteraan, kepada kemakmuran, supaya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Tetapi ternyata dia melakukan apa? Jauh dari apa yang semestinya dia lakukan. Dia mengerjakan sesuatu yang tidak seharusnya dia kerjakan, membawa kepada malapetaka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejak dikatakan tadi, yang dikalahkan semasa hidupnya hanya sedikit. Jadi perjalanan itu yang semestinya banyak dia lakukan, hal yang luar biasa, tapi dia tidak lakukan. Dia lalai. Saudara, jika kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada, maka garis akhir hanya akan penyesalan saja. Seringkali kita mendengar, bukan? Seseorang berkata, aduh saya menyesal. Ya, ada seseorang yang diberkati Tuhan, usahanya, berkatnya melimpah. Karena begitu mudah berkat itu, ya dia terlalu menggampangkan, sehingga dia menggunakan secara tidak teratur, ya tidak diatur sedemikian rupa, dihabiskannya dan berpikir bahwa nanti juga akan hadir, nanti juga akan ada berkat itu. Tetapi satu ketika Tuhan tutup jalan itu, Tuhan tutup berkat itu, dan akhirnya dia merasa kesedihan yang luar biasa. Yang tadinya punya kendaraan, punya mobil, punya rumah, sampai semua habis ludes. Bukan karena COVID, karena kesalahan mengelola berkat yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya dia mengalami penderitaan. Ya, kalau melihat kembali ke belakang, dia berkata, kenapa saya tidak mengelola dengan baik? Dulu begitu nyaman, begitu enak, proyek begitu lancar, luar biasa. Tetapi dia menyalahgunakan. Dan pada akhirnya, Tuhan tutup. Tidak ada lagi kesempatan. Hanya tinggal penyesalan. Ini peringatan bagi kita. Jangan sampai garis akhir kita menyesal. Jangan sampai garis akhir kita menyesal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus miliki kepekaan untuk mempergunakan talenta dan kesempatan. Ingat, kita dipanggil oleh Tuhan, ada maksud Tuhan. Bahkan kita hidup ada maksud Tuhan. Manusia diciptakan oleh Allah, ada maksud Tuhan. Supaya manusia itu memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita tahu kejatuhan manusia ke dalam dosa, karena melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Ya, dilarang oleh Tuhan tetapi tetap dilakukan. Memang ada penggoda. Kita tidak bisa salahkan, penggoda selalu ada. Tetapi persoalan bagi kita adalah, adakah kita mau melakukan apa yang seharusnya kita lakukan? Bukankah Adam dan Hawa jatuh karena mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan? Mereka harus melakukan apa? Tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan
yang baik dan yang jahat. Tetapi ada penggoda. Dan akhirnya mereka tergoda. Sebenarnya pilihan ada pada mereka. Apakah harus memakan atau tidak? Tetapi faktanya mereka melanggar. Tidak sesuai dengan panggilan untuk taat kepada Allah. Saudara, ini kita bisa terjebak dalam situasi seperti itu. Jika saudara memiliki talenta, jika saudara memiliki karunia yang Allah berikan kepada saudara, jika saudara diberkati dan ada kesempatan untuk menggunakan talenta itu, untuk menggunakan berkat itu dengan cara yang benar, mempersembahkannya di hadapan Tuhan, masih ada kesempatan itu, mengapa tidak dilakukan? Jadi kita harus melakukannya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Amin. Amin. Anak-anak muda yang seringkali menyia-nyiakan kesempatan. Karena ini pengalaman saya waktu masih muda. Nantilah kalau sudah agak tua begitu, baru serius sama Tuhan. Saya pikir ini salah, ini keliru. Justru sejak dini kita mau lakukan sesuatu. Dan garis akhir tambah lagi melakukan sesuatu. Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan sejak dini. Ini perlu kita rubah konsep kita. Karena ini banyak kali melekat dalam diri secara kita yang masih muda. Nanti ajalah berkarya, melakukan sesuatu yang benar atau yang berkenan di hadapan Tuhan. Nanti aja melayani, nanti aja berbuat yang baik, nanti saja ya serius tentang hal rohani, nanti saja. Nah, lebih kepada hal duniawi. Hati-hati. Nanti hanya tinggal penyesalan. Jadi mari kita isi. Sangat menyedihkan perjalanan seorang yang hebat, gagah perkasa Simpson, Nasir Allah. Tidak seorang pun yang bisa melawan dia, menandingi dia. Tetapi dia jatuh dalam dosa. Ya, dia memberitahukan sesuatu yang tidak semestinya dia beritahu. Dan akhirnya dia menjadi bahan olok-olokan. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya garis akhir dalam hidup kita tidak mengecewakan. Yang kedua, kesempatan terakhir jangan disia-siakan. Oke, kita berkata begini, baiklah, perjalanan saya yang sudah lewat, yang sudah lalu-lalu, memang sangat-sangat tidak bisa kita banggakan karena kelakuan kita begitu jauh dari Tuhan. Kelakuan kita begitu jahat. Ya, hidup di dalam dosa. Tetapi jangan mau tinggal di situ. Kita bergerak, melihat seakan-akan besok kita sudah tiada. Ya, dalam perenungan firman Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan kemarin, ya, saya memberikan pertanyaan ini. Sekiranya kita tahu perjalanan hidup kita hanya tinggal sedikit lagi, apa yang harus kita lakukan? Enggak lama lagi kita hidup. Apa yang harus kita lakukan? Ini penting. Ya. Jika Tuhan beri kesempatan terakhir dalam hidup ini, maka pergunakanlah semaksimal mungkin. Dalam jawaban diskusi kemarin, ya sangat bagus dan saya setuju. Pertama-tama, mohon ampunlah di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa-dosa yang kita lakukan, mohon ampunlah di hadapan Tuhan. Kalau ada orang yang kita benci, selesaikan. Jangan mendendam, selesaikan semuanya. Tuhan, ampuni aku akan segala dosa dan kesalahanku. Ya, yang kedua, Tuhan, aku mau serahkan hidupku kepadamu. Dan memang masih ada hari-hari yang kita lakukan. Kerjakan pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Itu. Ketika tiba waktunya selesai, mungkin hanya 3 hari saja ke depan. Tapi dalam 3 hari kita sudah isi pekerjaan yang baik. Amin. Bukan tambah melakukan hal yang jahat. Itu namanya melawan. Itu namanya menantang Tuhan. Tidak harus kita lakukan yang baik. Saudara, Simpson ya dipenjara, diperbudak, ya diolok-olok. Tetapi kemudian kita melihat di ayat yang ke-22. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Kekuatannya bukan pada rambutnya, kekuatannya adalah pada Tuhan. Tuhan yang mundur dari dia. Tetapi rambut itu menjadi tanda, lambang buat dia.
Nah ternyata rambutnya tumbuh. Dan dia merasakan ada kekuatan baru. Ya, ada kesempatan untuk melakukan sesuatu. Dan ini dia tidak sia-siakan saudara. Ya, di ayat 27 berkata begini. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Jadi dia dipanggil. Ada satu gedung yang besar. Ya, raja-raja kota ada di sana. Di atas di soto ada dikatakan 3.000 orang laki-laki dan perempuan menonton dia. Melihat orang yang hebat tadinya ini, yang gak ada apa-apa. Bahkan mereka bilang apa? Wah, Tuhan kita telah menyerahkan Simson yang gagah itu. Mengagungkan Tuhan mereka. Dan melecehkan Tuhannya Simson. Jadi kalau saudara melakukan hal yang salah, yang keliru, nama Tuhan kita taruhannya juga. Itu orang Kristen lakonnya kayak gitu. Siapa Tuhannya? Ngeri ya. Karena tindakan Simson seperti itu, ya nama Allahnya Simson, ya dianggap gak ada apa-apanya sama orang Filistin. Justru orang Filistin akhirnya membanggakan Allah mereka. Allah kita menyerahkan orang Israel yang gagah itu. Mereka bangga. Tetapi luar biasa, Simson menyadari perbuatannya itu. Dan dia bertobat. Dia mau mengakhiri hidupnya dengan cara yang tepat, yaitu membawa kemenangan. Saudara, di ayat 28. Ya, kalau saya merenungkan bagian ini, Simson tidak berdoa lagi kepada Tuhan supaya dia beri kekuatan, kesempatan hidup, ada ambisi lagi, ada cita-cita lain lagi, enggak. Dia biar menyelesaikan hidup, tapi dalam kemenangan. Ya. Apa artinya kalau kita minta usia yang panjang, tetapi usia yang diperpanjang ini justru kita gunakan kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Untuk apa itu? Ya, lebih baik pada saat kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, biar Tuhan panggil, tidak apa-apa. Tapi dalam keadaan benar di hadapan Tuhan. Di ayat 28, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Permohonannya lihat, berarti dia menyadari selama ini perbuatannya yang tidak maksimal, tidak lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi dia tahu ada permohonan terakhir yang bisa dia sampaikan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Ini adalah permohonan. Ini adalah permintaan. Buatlah aku kuat sekali ini saja. Sekali ini saja ya Allah. Untuk apa? Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Supaya dengan kekuatan terakhir ini, ya aku bisa membunuh banyak orang, yaitu musuh-musuh ini. Aku mau kalahkan musuh-musuh ini. Permintaan terakhir. Itu sebabnya tadi ayat tadi berkata, yang dia bunuh, musuh yang dia bunuh, selagi dia hidup, selagi dia kuat, selagi dia hebat, tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan, yang dia bunuh, musuh yang mati pada saat matinya. Ya, karena ini adalah permintaan terakhir. Yang dia minta bukan lagi untuk kesenangan dirinya, bukan lagi untuk kehebatannya, bukan lagi untuk menikmati dunia. Dia mau meninggalkan dunia ini, tetapi dengan satu permohonan, melakukan sesuatu yang terbaik di garis akhir, mau melakukan sesuatu yang terbaik. Itu sebabnya dikatakan bahwa yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak. Ini permintaan terakhir dia lakukan dengan maksimal. Memang dia mati, tapi selesai semuanya. Mati dengan terhormat. Mati dengan kemenangan. Mati dengan mengalahkan musuh yang banyak. Bukan mati sebagai pecundang. Ini mati di medan pertempuran yang membawa kemenangan. 3.000 lebih. Semua pembesar-pembesar kota ada di situ.
semuanya mati. Ditimpa oleh gedung yang roboh itu, semua mati. Dia juga mati. Jadi saya melihat bagian ini adalah satu permintaan terakhir. Jika ini pun ternyata Tuhan beri kesempatan kepada kita, kalau ini pun yang terakhir, berilah yang terbaik bagi Tuhan. Pikirkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Memang perjalanan sebelumnya ada kalanya yang kita jatuh bangun di sana. Kita mengabaikan pekerjaan Allah. Kita mengabaikan panggilan Allah. Ya, kita hidup semaunya kita. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kita, masih ada kesempatan. Kita tidak tahu berapa lama ke depan. Tapi seseorang berkata begini, kalau untuk hidup benar di hadapan Tuhan, lihatlah bahwa besok kita akan mati. Bagaimana mungkin lagi kita mau buat hal-hal yang tidak benar, besok akan mati. Kalau kita melihat besok akan mati, niscaya hari ini, malam ini kita terus berjaga-jaga dan menyerahkan diri terus kepada Tuhan. Jadi kalau setiap hari kita melihat besok kita akan mati, berarti tiap hari kita menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihat, wah masih panjang, masih gampang lah itu, nah kita akan diseret untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, garis akhir tidak mengecewakan. Ini tentu yang kita rindukan. Untuk itu kesempatan ini jangan pernah sia-siakan. Kita mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kalaupun toh akhirnya ini sepertinya bagian terakhir yang harus aku lakukan, permintaan terakhir yang aku minta kepada Tuhan, mintalah sesuatu yang berguna, yang memuliakan nama Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya di garis akhir hidup kita, kita memuliakan nama Tuhan. Kita mengalami kemenangan. Jangan kita mati di dalam keberdosaan kita. Jangan kita mati ya di tempat yang tidak seharusnya kita ada di situ. Hanya bikin malu. Tetapi kita mati dengan terhormat, dengan kemenangan. Karena kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri.